Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Menurut Badan Worldsmeter tahun 2019, Indonesia tergolong sebagai negara dengan populasi rakyat terbesar keempat di dunia dengan total penduduk mencapai 269 juta jiwa. Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, sejumlah 63,82 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia merupakan generasi produktif. Bahkan Kementerian PPN Bappenas juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2030 hingga 2040 diprediksi jumlah penduduk usia produktif mencapai 64% dari total penduduk Indonesia. Tentunya potensi ini dapat menjadi kesempatan emas apabila pemerintah dapat mengoptimalkan kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang maju serta berdaya saing. Presiden Insinyur Joko Widodo menyampaikan bahwa fondasi utama dalam mendukung program Indonesia Emas 2045 adalah melalui pembangunan infrastruktur. Tahap kedua setelah pembangunan infrastruktur yakni melakukan pembangunan industri pengolahan. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Namun, seiring kebutuhan konstruksi dan industri yang kian meningkat, mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian di Indonesia semakin menipis. Situasi ini juga diperparah dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana lahan pertanian mempunyai nilai yang lebih rendah dibandingkan peruntukan lahan lain atau non-pertanian. Sehingga, lahan pertanian secara terus-menerus akan mengalami konversi lahan ke non-pertanian. Padahal, selain mempunyai nilai ekonomi dan penyangga kebutuhan pangan, lahan pertanian juga berfungsi sebagai ekologi guna mengatur tata air dan penyerapan karbon di udara. Badan Pusat Statistik serta Badan Informasi Geospasial mencatat bahwa luas lahan yang tersisa di Indonesia adalah seluas 7,1 juta hektar pada tahun 2018. Angka ini turun dibandingkan tahun 2017 yang masih seluas 7,75 juta hektar. Tentu, jumlah ini berbanding terbalik dengan meningkatnya kebutuhan pertanian di Indonesia selama kurun waktu 4 tahun mendatang. Sebab, menurut penelitian Maulandi tahun 2019 bahwa Kementerian Pertanian di Indonesia memiliki ambisi untuk meningkatkan kegiatan ekspor produk pertanian melalui gerakan 3 kali lipat ekspor atau yang dikenal dengan GATX. Idealnya, apabila kegiatan ekspor meningkat, maka lahan pertanian pun akan meningkat atau stagnan untuk mencapai target sehingga terpenuhi. Nah, maka dari itu dibutuhkan sesuatu yang dapat mengintegrasikan antara sistem pertanian dan konstruksi dengan mengoptimalkan peran generasi muda di bidang teknologi. Dalam hal ini, kami mengusulkan sebuah inovasi, Graded Farmhouse. Graded Farmhouse merupakan sebuah inovasi rumah pertanian bertingkat dengan konsep Go Green untuk mencapai Sustainable Design Concept berbasis Arduino MKR 1000. Dan Graded Farmhouse itu sendiri diproyeksikan dapat menjadi rumah pertanian bertingkat yang mandiri, ekonomis, dan berwawasan lingkungan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak video berikut untuk mengetahui bagaimana desain dan mekanisme kerja dari Graded Farmhouse. Jadi, Graded Farmhouse merupakan sebuah rumah pertanian bertingkat yang dikonsep untuk lantai dasarnya ada wilayah untuk daerah resapan air, yakni untuk biopori. Juga lantai dasar ini didesain menyerupai rumah panggung. Ini difungsikan untuk menanggulangi serta meminimalisir apabila terjadi banjir di daerah perkotaan. Graded Farmhouse didirikan di sepetak tanah dengan luasan 8 x 10 meter. Adapun lantai pertama difungsikan untuk ruang pengemasan dan administrasi. Lantai kedua dan ketiga digunakan untuk ruang pembesaran, yakni ruangan setelah masa pembibitan itu sendiri. Lantai kelima difungsikan sebagai ruang kontrol, dan lantai paling atas sendiri yakni rooftop difungsikan sebagai atap datar dan atap cekung. Graded Farmhouse dibangun dengan konsep rumah panggung yang memiliki bahan struktur utama berupa green concrete. Green concrete sendiri merupakan beton ramah lingkungan yang menghasilkan sedikit CO2 dibandingkan dengan beton lainnya. Green concrete yang digunakan atau yang diaplikasikan pada Graded Farmhouse ini menggunakan hasil dari penelitian Yoga Nugraha dan kawan-kawannya pada tahun 2017
yang dimana hasilnya menggunakan variasi campuran dari abu sekam padi dengan zat adiktif base method 0,5%. Selain itu, Graded Farmhouse menggunakan conwood sebagai pengganti kayu yang digunakan untuk dinding. Desain Graded Farmhouse juga dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah atau yang biasa disebut dengan SPAL. Nah, SPAL ini sendiri berfungsi untuk mengolah air limbah pertanian agar dapat digunakan kembali untuk mengairi tanaman. Nah, desain SPAL sendiri bisa dilihat seperti gambar di samping, di mana mempunyai bentuk silinder pada kedalaman 4 meter, dan 1 meter yang paling atas terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertamanya terdiri dari serabut kelapa, lapisan keduanya berupa batu koral, dan lapisan ketiganya berupa daun-daun kering yang diratakan. Nah, SPAL ini juga akan bekerja apabila sensor TDS mengalami kondisi abnormal pada aplikasi link, sehingga aliran terakhir pada tanaman akan disalurkan menuju ke SPAL, dan pada SPAL akan dilakukan penyaringan, dan setelah itu air yang jernih akan keluar dari SPAL menuju penampungan AB mix melalui pipa penghubung. Selanjutnya, kita akan melihat bersama bagaimana mekanisme dari sistem atap Graded Farmhouse. Seluas 110 meter persegi dari luas total atap digunakan sebagai sistem atap datar. Sistem atap datar itu sendiri difungsikan untuk media penempatan panel surya sebagai penghasil energi listrik secara mandiri. Selanjutnya, 20 meter persegi dari luas total atap akan digunakan sebagai atap cekung. Atap cekung itu sendiri nantinya akan difungsikan sebagai tempat penampungan air hujan. Ini difungsikan juga untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya banjir. Area lahan pertanian atau indoor farming pada Graded Farmhouse dilengkapi dengan 2 sistem lubang bukaan yang memiliki luas kurang lebih 0,16 meter persegi dan 2 kipas filter udara yang memiliki diameter 0,37 meter yang dipasang secara berseberangan. Konsep ini diintegrasikan dengan desain eksterior yang bertujuan untuk memberikan ruang udara dalam bersirkulasi. Udara akan masuk pada bukaan yang pertama dan difilter lalu bersirkulasi di dalam ruangan, dan selanjutnya akan keluar pada bukaan yang kedua. Nah, jadi bisa dilihat pada tampilan berikut ini bahwa mekanisme kerja dari sistem pertanian Graded Farmhouse yakni menggunakan sistem indoor farming. Kami menggunakan beberapa bantuan sensor untuk mengontrol kondisi seperti kelembaban, intensitas cahaya, pH, dan nutrisi. Untuk sistem tanamnya, kami menggunakan sistem secara hidroponik dengan pengairannya secara NFT atau Nutrient Flow Technique. Sistem kontrol dipasang pada sistem hidroponik untuk mengetahui kondisi indikator-indikator pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman paprika secara optimal. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping, sensor TDS merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui kondisi nutrisi pada air hidroponik, sedangkan sensor pH digunakan untuk mengetahui kondisi keasaman pada air hidroponik. Nah, Graded Farmhouse juga dilengkapi dengan lampu LED dan juga sensor TSL 2561 untuk mengetahui intensitas cahaya. Nah, selain itu, Graded Farmhouse juga dilengkapi dengan sensor suhu atau DHT11 yang terletak pada bagian tengah ruang. Keadaan pH, nutrisi, suhu, dan intensitas cahaya yang sudah diatur akan dimonitoring dengan 4 sensor tersebut. Apabila ada keadaan yang melebihi atau kurang dari data yang diprogramkan, maka muncul notifikasi pada handphone si petani atau pembudidaya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konsep Go Green Graded Farmhouse meliputi material ramah lingkungan, SPAL, panel surya, penampungan air hujan, dan kipas filter. Cara kerja sistem IoT dalam memantau tanaman budidaya paprika yaitu dengan pembuatan sistem kontrol terintegrasi yang hasilnya akan tampil di layar handphone melalui aplikasi Blink. Adapun kesimpulan yang ketiga yaitu keunggulan Graded Farmhouse sebagai inovasi lahan pertanian dengan mengintegrasi antara sistem pertanian dan konstruksi modern, yaitu mandiri, ekonomis, ramah lingkungan, dan juga aplikatif.